Pesan yang jelas dan sederhana. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi anak. Ya, kalau dia bisa bicara ya kita mengkomunikasikan dengan cara yang bisa dimengerti anak, artinya ya pastinya anak itu harus ngerti. Kalau kita ngomel aja untuk anak dengan anak yang nggak ngerti, masih belum ngerti, belum bisa ngomong atau belum bisa mengerti percakapan kita ya percuma saja kan. Jadi kalau anaknya sudah bisa komunikasi verbal, verbalnya yang bagaimana? Kalau dia cuma bisa satu kata, ya kita cuma buat frase, jangan buat kalimat. Mungkin tidak boleh, jelek, bagus. Nah, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan anak karena tujuan kita adalah anak mengerti. Nah, kalau anaknya belum verbal, ya kita pakai gambar-gambar atau pakai gesture. Gesture itu tubuh, gerakan tubuh umpamanya. Ya, kita kalau ngomong jelek, jelek. Nah, mungkin itu ya. Bagus. Nah, itu gesture ya. Jadi karena tujuan kita adalah target aktivitas. Nah, apa yang kita sampaikan ini dengan apa yang kita komunikasikan itu harus bentuknya sederhana, jelas, dan konsisten. Jadi konsisten seperti yang saya udah jelaskan di atas, apa itu konsisten. Sederhana, jelas, yaitu kalau sederhana itu jangan terlalu bertele-tele. Nah, kalau ngomong, juga ngomongnya yang poinnya, jangan umpamanya, "Kamu kan," kan kita maunya anak ini tidak buang mungkin dia buang handphone atau buang kacamata, tidak buang kacamata. Nah, kalau kita ngomongnya, "Kamu kan sudah tak kasih tahu, kamu nggak boleh membuang-buang kacamata mama ini ke lantai." Nah, itu nggak jelas itu. Terlalu panjang dan nggak poinnya yang di mana gitu, karena anak kita punya problem komunikasi. Konsisten itu ya kalau nggak boleh ya, hal ini nggak boleh ya terus-menerus ya kita harus konsisten nggak boleh gitu. Sikap orang tua harus tenang. Oke. Nah, sikap yang positif dan bisa diterima oleh anak. Kita biasanya anak-anak itu kalau kita mau ngomong sama anak-anak, kita lebih baik pakai suara yang eee, rendah. Jadi biasanya kita sebagai orang tua perempuan ya, wanita, kita tuh suara kita cenderung tinggi. Kayak misalnya seperti kalau kita ngomong panggil anak umpamanya, "Budi!" Nah itu ya, itu kan suaranya tinggi. Kalau kita mau ngomong dengan anak mengenai pesan ini, kita ngomongnya pakai suara rendah, suaranya seperti laki-laki agak rendah, jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi itu berisik, jadi anak nggak terlalu dengan suara yang pelan, yang suaranya tone-nya nggak tinggi, tone-nya agak rendah, dan kita ngomongnya dengan tenang. Akhirnya kita nggak terus, pada waktu kita ngomong sama dia, jangan terus mungkin menerima telepon atau teks di HP, WA di HP sambil ngomong, "Ini ya, habis ini." Nah, konsentrasilah kita dengan anak kita. Kita ngomong apa yang kita harapkan dari dia. Nah, terus lakukan di tempat yang tenang. Terus kita kalau ngomong nggak boleh ini, tapi kita ngomongnya di mall, nggak bisa lah. Kita kalau di mall mungkin kita pergi ke tempat yang agak mendekati toilet, di toilet itu tenang, lebih nggak banyak noise. Jadi kita nanti ya kalau kita mau ngomong ngomong, saya memberitahu anak saya di mall. Mungkin kalau di mall itu pengulangan itu nggak apa-apa, tetapi kalau awal-awal program baru kita set di mall, dengan kita menjelaskan dengan di mall ya, itu membuat anak kurang mungkin kurang bisa mengerti apa yang dikatakan ibu karena, lingkungan sekitarnya itu hirup apa ya, hiruk pikuk gitu ya. Terus, untuk hal-hal yang kita lakukan kepada anak,
bukan cuma kita aja yang harus tahu. Jadi Anda harus bicara kepada semua orang di sekeliling kita anak, mestinya pembantu, sopir, papa, saudara, semua harus melakukan hal yang sama kepada anak ini. Nah, memang ini saya lakukan. Kalau saya punya satu program, saya akan sosialisasikan kepada seluruh orang di dalam rumah. Atau siapapun orang-orang yang akan bersentuhan dengan anak saya. Mungkin ya seperti pembantu ya. Mungkin pembantu nggak selalu, tetapi dia kalau tahu, dia juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Terus ini, kita sebenarnya menawarkan pujian ini seperti gini. Kita mengingatkan anak untuk hadiah-hadiah yang dapat diraih dia kalau dia melakukan hal-hal tertentu. Nah, kita lakukan itu nggak cuma pada waktu momen itu, tapi mungkin pada waktu lainnya. Jadi mengingatkan dia, kamu kalau melakukan hal ini, kamu bisa dapat hadiah ini loh. Itu membuat target aktivitas ini semakin diingat oleh anak. Jadi dalam satu hari kayak seperti duduk sambil makan pisang. Itu bisa kita lakukan, kita bicarakan sambil mandi. Mungkin. Nanti kalau kamu mau kita tahu mamanya hadiahnya main gadget 10 menit. Kamu main waktu mandi nih ya, settingnya mandi. Nanti Budi, kamu kan suka main gadget. Budi bisa main gadget kalau duduk dan makan pisang. Nanti setelah duduk makan pisang baik, Anda akan dapat Budi akan dapat gadgetnya. Nah itu yang juga perlu kita lakukan. Jadi kita panasin terus supaya anak ini remembering, mengingat terus gitu ya. Nah akhirnya nanti program kita itu gampang goalnya. Setelah kalau itu goal, karena kita harus mengganti dengan program lainnya karena itu sudah goal. Nah, tapi artinya kalau sudah goal, anak sudah bisa melakukan apa yang kita harapkan. Hal itu kita akan mengambil target baru, tetapi yang lama ini jangan dilepas, gitu ya. Jadi kita masih harus melakukan hal seperti itu. Mungkin sekarang nggak makan pisang, ditambah lagi mungkin makan yang lainnya. Buat gambar hadiah dan tujuan yang harus dilaksanakan. Nah itu nanti saya akan ada contohnya. Hadiahnya seperti main gadget ini mungkin ya. Bukan. Nah, ini tunjukkan gambar hadiahnya ini. Dan juga kalau anak kita kadang-kadang mungkin dia tidak bisa melakukan itu dengan mandiri, masih kita bantu. Itu pun juga harus kita puji dia. Jadi memuji atau kita memberikan hadiah itu kadang-kadang bukan cuman karena kalau dia berhasil baru kita dapat berhasil dengan mandiri, dengan sendirinya baru kita dapat hadiah, enggak. Jadi untuk hadiah ini kan ada beberapa tingkatan. Kalau untuk usaha, dia sudah berusaha tapi belum berhasil. Kita umpamanya kalau pujian, oh kamu baik, bagus. Tapi kalau dia berhasil dengan mandiri, kita mungkin lebih bagus. Wow, kamu bagus. Nah itu lain kan. Nah, anak akan mengerti itu levelnya lain. Nah kalau umpamanya Anda dengan benda, Anda bisa berikan
benda-benda apa yang dia sangat suka. Benda-benda apa yang ya kalau dikasih ya sukalah. Tapi harganya nggak sama-sama yang dia sangat suka itu. Nah, untuk time ini nih yang terakhir, kita tuh juga jangan pelit-pelit memberikan pujian atau hadiah di luar itu. Mamanya anak kita lihat dia melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita tiap harinya tuh mencari kita tuh kayak gini, saya mau memberikan 10 pujian atau apapun pujian untuk anak kita kalau berbuat baik, ketahuan. Jadi kita dengan sengaja memang memperhatikan anak kita, mamanya anak kita bisa makan dengan hati-hati, masukkan ke dalam mulutnya tanpa keluar. Kita bisa muji kan, wow, kamu sekarang makannya bagus ya, makannya bersih. Nah, itu. Jadi terus mungkin anak kita bisa cuci tangan sebelum makan. Mau kamu cuci tangan dulu, bisa tahu cuci tangan sebelum makan. Padahal itu mungkin hal-hal yang remeh-remeh gitu ya. Tapi dengan kita banyak memuji dia atas kegiatan atau perilaku yang sudah ditunjukkan. Ini bukan yang program itu, bukan loh. Kita mungkin kan ada perilaku yang baik, anak kita kan ada tuh yang lain-lainnya gitu. Kita jangan lupa memberikan perhatian dengan cara memuji. Nah, kalau kita perhatikan tiba-tiba anak kita bisa ngambil sepatunya sendiri, mau pergi dia ngambil sepatunya sendiri, kita nggak perlu beritahu. Kita wow, kamu bisa ambil sepatu sendiri ya, kita mau pergi. Pandai sekarang. Whatever, apapun bahasa yang dikeluarkan. Itu membuat anak itu semakin antusias untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Jadi kita jangan ngomel terus ya. Jadi kita harus jadi manusia yang menyenangkan. Nah, tapi kalau mamanya dia tidak berhak, sedang nakal ya, kita ngomong nggak boleh. Saya nggak perlu teriak, tapi ngomong nggak boleh. Mama nggak suka. Dan itu kita lakukan dengan mimik, nada itu sudah berbeda dengan kalau kita seneng kan. Oke. Saya mau memberikan contoh rutinitas dengan gambar. Nah, rutinitas dan jadwal setiap hari itu seperti ini. Kalau umpamanya anaknya sudah tahu pakai gambar-gambar ini, nggak apa-apa Ibu pakai gambar-gambar karikatur ya untuk menjelaskan jadwal rutinitas setiap hari. Kalau nggak bisa, ya pakai dirinya sendiri. Ya seperti dia pagi bangun, nah, kamu besok bangun tidur. Ini bisa kita buat bicara malam hari sebelum dia tidur. Besok bangun tidur, habis itu sikat gigi, habis itu makan, habis itu pakai baju ke sekolah. Nah, itu rutinitas pagi hari. Ya. Kalau rutinitas yang hari, ya, aduh aku lupa ini apa sih ini? Dia makan, ya. Terus habis itu dia, kok lunch? Maaf saya nggak ngerti wait satu itu melakukan satu kebersihan dia sebelum makan. Jadi dia cuci tangan, apa ini mungkin kalau terlalu satu aja diganti cuci tangan. Habis itu makan. Habis itu dia belajar, mungkin sorenya ada les. Nah, setelah belajar dia ada boleh main puzzle atau main apa. Mungkin mainnya ini harus spesifik supaya anak tahu yang diharapkan itu main apa sih sebenarnya. Gitu. Nah, yang rutinitas malam hari. Nah, makan malam, mandi, gosok gigi, story time, mungkin dilihat biasanya orang-orang kalau kita punya kebiasaan baik menceritakan cerita pendek sebelum tidur, terus dia tidur. Nah ini memang kalau di kebudayaan kita mandi dulu baru makan ya.
Kalau mereka itu mandinya sebelum tidur, ya nggak apa-apa, ibu ganti sendiri. Ini cuma contoh.